di perusahaan di Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Pak Gubernur secara virtual. Makanya bersama Forkopimda berangkat ke Kecamatan Utara Jatinggi. Beliau juga menyampaikan titip salam kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Paranglawas beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para pimpinan OPD hadir, Kepala Dinas Tenaga Kerja yang mewakili Dinas Perkim dan Perhubungan dan yang mewakili Kadis Pemerintah. Yang saya hormati Ketua BSPPL Paranglawas beserta seluruh pimpinan pondok pesantren yang hadir, dan lebih khusus kepada pimpinan pondok pesantren Safira Barumun dan seluruh tenaga pengajar yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua PCNU Kabupaten Paranglawas, yang saya hormati para alim ulama dan Bapak Ibu sekalian, para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir pada acara peresmian gedung dan pembukaan pelatihan workshop kejuruan desain dan mode Pondok Pesantren Safira Barumun. Selawat beriring salam kita berbanyak ke arwah dunia kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sapanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga atas nama pemerintah Kabupaten Paranglawas mengucapkan selamat atas peresmian gedung ini yang sebentar lagi mungkin kita akan lakukan pengguntingan pita dan sekaligus dengan pembukaan program pelatihan desain dan mode. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa untuk Kabupaten Paranglawas ada 6 PLK yang sudah mendapat bantuan dari pusat ataupun dalam hal ini dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kami berharap dari pemerintah Paranglawas agar tidak yang 6 ini saja yang ada BLK-nya. Ketua BSPPL tadi sudah menyampaikan bahwa jumlah pondok pesantren di Kabupaten Paranglawas berjumlah 32 dengan jumlah santri yang cukup banyak, yaitu puluhan ribu. Jadi ini mohon maaf, makanya kemarin waktu saya ke lapangan waktu peninjauan UN di sekolah SMP dan SMA ada malah kekhawatiran murid-murid SMP sudah sedikit yang mendaftar, tetapi sudah lebih banyak yang ke pondok pesantren. Jadi ini membuktikan bahwa pondok pesantren di Paranglawas betul-betul diminati dan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Paranglawas. Kami berharap ke depan agar pondok pesantren yang ada di Kabupaten Paranglawas ini bisa menjadikan anak-anak kita yang betul-betul bisa kita andalkan dari sisi pendidikan maupun dari sisi skillnya. Pada hari ini sudah kita nampak di depan kita bersama bahwa telah berdiri satu gedung yang cukup mewah kalau menurut kami, karena saya tadi pertanyakan ke Kepala Disnaker untuk pagu anggaran gedung ini cukup besar, ada 500 juta.
ditambah lagi dengan biaya sarana dan prasarana pendukung sebesar 500 juta lagi, ditambah lagi dengan biaya pelatihan 50 juta. Tadi juga saya tanya Pak pimpinan pondok pesantren, ada juga pelatihan kepada 2 orang guru di sini yang dikirim ke Kementerian Tenaga Kerja. Itu semua ditanggung oleh negara, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk ini kami berpesan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja supaya harapan kita pelatihan di PLK yang ada di pondok pesantren yang 6 ini bisa berkesinambungan. Kalau memang ini bisa dibiayai dengan pengajuan proposal kita ke kementerian ataupun ke provinsi, alhamdulillah. Tetapi harapan kami, kalau ini memang tidak bisa, nanti kita upayakan dari APBD Kabupaten Padang Lawas. Sehingga harapan kita ke depan, PLK yang ada di Kabupaten Padang Lawas ini bisa betul-betul untuk menelurkan ataupun mengeluarkan santrinya nanti. Malah bukan santrinya dibilang Pak pimpinan pondok pesantren tadi, ini terbuka untuk umum, tapi paling tidak untuk santrinya nanti bisa betul-betul yang sudah keluar dari pondok pesantren bisa mandiri. Jadi tidak serta-merta kebiasaan kita kalau sudah tamat sekolah mau masuk jadi PNS, sementara kita tahu betul formasi untuk PNS itu sangat terbatas. Saya yakin dan percaya kalau kita bersama-sama antara pemerintah dan umaro, lebih khusus dengan pimpinan pondok pesantren, bergandengan tangan, ini semua bisa terwujud. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren, ini mohon maaf ya, tidak ada tadi saya sampaikan kalau bisa perizinannya ini itu, enggak. Tapi beliau langsung sampaikan kepada kita bahwa tadi baru tahu saya di antara yang 6 ini yang sudah beres secara administrasi baru inilah, tadi juga saya tanyakan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja. Untuk itu saya apresiasi kepada pimpinan pondok pesantren. Saya kira baru mudah-mudahan yang lain akan menyusul, itu harapan kami. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian tadi juga telah disampaikan bahwa desain dan tekstil ini khusus untuk BLK Zakira. Saya terus terang menengok perkembangan fashion di wilayah kita ini, saya yakin dan percaya ini bisa berkembang. Kita tengok sekarang yang jualan di khususnya di Sibuan sudah menjamur, apakah iya yang namanya menjual jilbab, pakaian perempuan, anak-anak dan sebagainya. Jadi berarti kalau pengamatan saya memang pangsa pasarnya Sibu Panas ini cukup besar. Malah Pak pimpinan pondok pesantren, saya berharap, saya secara pribadi, kalau memang sudah nanti bisa anak-anak kita di sini ataupun yang sudah dilatih di sini nanti bisa menjahit dengan rapi, saya termasuk pertama. Nanti disampaikan ke saya, Pak. Begitu juga mungkin harapan saya kepada teman-teman yang lain. Kalau bisa, kenapa harus ke Medan? Kenapa harus ke Sedimbuan? Kenapa harus kemana-mana? Jadi ini peluang dan tantangan barangkali buat PLK desain dan tekstil ini untuk bisa bersaing secara sehat. Tadi sudah disampaikan Pak Kakan Kemenak, ada serba 35.000, itu juga
saingan yang cukup kompetitif barangkali. Tapi saya yakin dan percaya dengan jiwa kedaerahan kita itu nanti bisa kita atasi perlahan-lahan. Apalagi tadi saya dengarkan yang disampaikan pimpinan Pondok Pesantren ini sangat mulia. Keuntungan dari jahit menjahit di sini diberikan kepada murid ataupun santri yang ada di sini. Ini berarti betul-betul tidak melulu untuk untung dan rugi, tetapi ini bisa bergulir di sini keuntungannya terhadap murid-murid ataupun pakaian murid-murid di pondok pesantren ini sendiri. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita tingkatkan, Pak Ketua PLK Sakira, sehingga nanti masyarakat kita mungkin lebih khusus dengan pondok pesantren yang lain bisa memesan seragam ataupun pakaian ke PLK Sakira Barumun ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ini juga barangkali sangat sejalan dengan RPJM dan malah RKPD kami untuk tahun 2022, yaitu menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Pananglasun sini. Jadi sudah sangat bagus, saya kira, kolaborasi antara pondok pesantren dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, yaitu mewujudkan Pananglawas yang bercahaya, beriman, cerdas, sehat, sejahtera, dan berbudaya melalui salah satunya PLK yang ada di Kabupaten Pananglawas ini. Jadi harapan kami ke depan kepada pimpinan Balai Latihan Kerja Sakira ini bisa meneruskan, begitu juga barangkali menjaga aset yang ada di sini. Tadi saya sangat bangga disampaikan bahwa sesuai dengan audit BPK yang sudah turun di sini, mudah-mudahan zero dengan permasalahan. Dan saya juga membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa memang gedung ini cukup bagus. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa pekerjaan di sini yang dirubah, namun perubahannya untuk kebaikan, termasuk pelapon memang sudah model terkini. Biasanya saya perhatikan masih banyak yang mempergunakan gipsum, tapi ini sudah yang terbaru. Mudah-mudahan bagi pondok pesantren yang ingin mengajukan proposal ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, terutama dengan yang berkaitan dengan kerjaan ataupun PLK, saya harapkan supaya bisa dibantu oleh instansi terkait, dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pananglawas. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Rabu tanggal 4 Agustus 2021, peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas Workshop dan pembukaan pelatihan BLK Komunitas Workshop Kejuruan Desain dan Mode Tekstil secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.